Bapak lihat dari anak eh, 24 ya, yang antusias untuk ikut di sini untuk belajar, luar biasa ya, karena waktu kalian masih panjang gitu ya di sini. Lalu ada di sini sudah hadir George, Desiva, Noval ya, dan Titik siapa nih Titik? Titik siapa namanya nih? Oke. eh ini apa coba untuk coba pakai apa ya? Pakai kamera. Ternyata emang harus diservis ya laptopnya ya. Karena ada gangguan di eh apa ya? Drivernya. Jadi emang tidak bisa on cam ya. Namun esensinya hari ini kita akan coba bahas soal-soal tentang kimia fisika. Meskipun di dalam undangan akan bahas genetika ya, mungkin salah satunya kita akan membahas soal itu juga gitu ya. Oke, sekali lagi terima kasih banyak untuk semuanya. Dan mulai dari minggu ini, mungkin ya akan intensif sampai bulan Juli. Kita akan terus latihan, meskipun tidak akan serutin mungkin belajar dengan dosen. Namun nanti katakanlah ada George atau ada Noval gitu ya, atau yang lain sebagainya, itu ingin sharing, ingin tentang apa yang dipahaminya, boleh jadikan sebagai forum FGD ya di sini. Oke, sebelumnya nih ya, karena kita kan ada 4 bidang biokimia yang bergabung dengan kimia organik. Untuk minggu ini emang sudah Pak kontak dan masuk kontak juga tidak bisa gitu ya. Pengganti pun juga tidak bisa gitu ya. Sehingga kan kita akan mulai mungkin di minggu depan. Nah, untuk pelaksanaannya sepertinya akan laksanakan malam-malam gitu ya. Kalaupun nanti mungkin kalian mengikuti jadwal dosennya saja gitu ya. Karena agak susah ternyata mensinkronkan jadwal kalian dengan dosen. Ya, itu untuk awalan dan siapapun juga kalau ingin belajar silahkan, tidak masalah ya. Selagi ini adalah hal positif dan menjadi bekal kalian untuk nanti mungkin yang ke depan akan bersaing di ONMIPA gitu ya, atau mungkin nanti akan bersaing di KN MIPA yang AMLI gitu ya, atau di Olimpiade-Olimpiade yang dilaksanakan oleh pihak eksternal gitu ya, atau mungkin nanti sebagai guru itu apa ya, diajarkan lagi ke muridnya, atau mungkin buat yang kimiawan gitu ya, bisa dijadikan sebagai eh, soft skill nanti untuk mungkin menambah honor kalian ataupun fee kalian sebagai untuk biaya hidup lah gitu ya. Jadi emang banyak sekali manfaatnya. Semoga kalian dari awal hari ini sampai akhir nanti bisa bergabung gitu ya. Dan mungkin recording nanti oleh Rio bisa disaringkan di eh, grup ya. Oke, untuk hari ini kita akan bahas tentang kimia fisika. Nah, untuk hari ini Bapak coba akan mereview ya beberapa soal-soal yang mungkin memang dapat dibahas secara singkat. Namun nanti kita akan lebih intens di pembahasan soal esai ya. Nah, untuk Alimpa ini setelah kalian nyatakan lolos sebagai perwakilan kampus, nanti akan mengikuti seleksi tingkat wilayah yang soalnya itu biasanya soalnya PG gitu. PG memakai sistem aplikasi yang seperti yang kalian lihat pada layar berikut ini, gitu ya. Nah, seperti ini. Mungkin George kemarin soal ini yang keluar atau bukan? Ya, persis, Pak. Persis Ya, soalnya. yang ini yang keluar. Ya, persis, Pak. Soalnya persis. Opsis ya kayak. Ini dari BPTI itu sudah mempublish ternyata soal-soal kemarin. Meskipun memang kalau kayak gini tidak akan keluar lagi, tapi ya secara teori ya mungkin bisa dipakai lagi gitu ya. Nah, ini soalnya ada 25 soal dengan waktu yang sangat singkat. Jadi memang kalau ini karena PG bisa cap-cip-cup gitu ya, tapi sekali lagi sangat banyak penjebakan gitu ya. Lalu untuk esai ini kalau nggak salah ini di nasional atau masih di wilayah, George? Ini udah nasional, Pak. Ini Nasional. soal yang saya sama Satria bikin tahun lalu juga. Oh iya, tuh ini nasional soal-soalnya udah esai ya. Ini hari kedua. Dan kalian kalau mau soal kimia-kimia yang lain apa sudah sharekan di drive dari ke BPTI ya, silakan belajar juga di sana ya. Mungkin dosen kalian juga nanti bisa menggunakan soal-soal itu di ujian nanti. Oke,
Ya, tidak aja kita akan efisiensikan waktu. Untuk soal pertama ya, kita akan bahas di sini soal-soal di PG saja dulu ya. Mungkin Bapak tidak akan terlalu mendalam karena prepare-nya tidak terlalu singkat ya. Jadi mungkin ada hal teori yang perlu dijelaskan. Kita akan jelaskan di pertemuan yang lain ya. Nah, soal pertama di sini ada larutan Na2SO4. Oke, ya. Ini kemudiannya, ini kita punya larutan Na2SO4. Larutan, ingat itu ya. Berada pada kesetimbangan dengan uapnya dalam wadah tertutup. Ya, maka jumlah fase dan komponennya adalah gitu ya. Nah, untuk fase ini, sistem ini ya, sistem yang tadi ya, larutan Na2SO4 ini, dia karena larutan berarti dan dia kesetimbangan dengan uapnya, artinya ada dua fasa yang berkaitan, yaitu adalah fasa cair, sorry ya, dan uap. Ya, kita alihkan dulu yang namanya apa grafik ya, karena kan grafik yang dipelajari di perkuliahan itu bukan grafik Na2SO4 itu ya. Nah, ini berarti ada fasa cair dan uap di mana di kesetimbangan terjadi perpindahan atau perubahan fasa ya, cair menjadi uap, uap menjadi cair. Lalu berikutnya, karena Na2SO4 ini adalah sebuah senyawa ion, gitu ya, kita tahu dia itu adalah senyawa ion, maka ketika dalam air atau dalam bentuk lautannya, dia akan menjadi ion-ionnya yaitu Na plus dan juga SO4 2 Ya, oke. Nah, itu jadi ion-ionnya. Tapi itu Pak, dihitung nggak komponennya? Ya, untuk perhitungan jumlah komponen mungkin kita dapat lihat komponen bebasnya saja gitu ya. Nah, ketika eh, air ini kan ini ya, ini tuh adalah aqueous, berarti ada airnya, ada Na2SO4-nya. Maka air dianggap sebagai pelarut gitu ya, dan Na2SO4 dianggap sebagai zat terlarut. Jadi kalau kita lihat komponen bebasnya itu sendiri berarti ada dua, yaitu air dan juga ada Na2SO4. Meskipun ya kalau kita hitung gitu ya, sesuai dengan spesinya ada ion Na plus dan juga SO4 2 ya. Jadi sekali lagi untuk ini fasenya ada dua ya, yaitu cair dan uap. Komponennya sendiri ada eh, dua gitu ya, air dan juga Na2SO4 sebagai komponen yang bebas. Ya. Jadi meskipun dia terionisasi ya, jadi Na plus sama SO4 2 komponen yang dihitung itu berdasarkan jumlah zat kimia yang bebas yang dibutuhkan untuk menyusun semua spesies. Sorry, spesies ya. Jadi Na2SO4 ini jadi ion-ionnya bergabung jadi seperti ini sebagai zat larutnya dan juga ada pelarutnya. Oke. Maka komponennya adalah dua dan jumlahnya ada dua. Nah, barangkali mungkin ada pendapat yang lain, silahkan gitu ya. Ataupun memang di catatan kalian, Pak, saya coba pelajari ini. Nah, kita akan sambungkan di pertemuan yang lain. Ya, kita akan coba screening dulu supaya semua terjawab lebih cepat. Oke, itu yang pertama. Oke, lalu kita berikutnya. Nanti kita akan lebih lama di esai ya, gitu ya. Sorry. Nomor dua, mungkin Bapak belum baca ya. Jadi tentang konstanta dielektrik dan juga ini kita skip dulu. Ya. Lalu Nomor 2 nomor bisa saya tiga jawab nggak, Pak? sebenarnya ini bisa kita hitung gitu ya. Kalaupun mau gitu. Dengan data yang ada, hanya saja saya teori mungkin dapat tidak akan terlalu bahas secara dalam ya. Nah, untuk ini kan kita akan gunakan rumusnya ya. Di sini ada rumus kita masuk ke sini ada osilator harmonik. Berarti kita akan masuk ke rumus energi vibrasi yang di mana rumusnya itu adalah E sama dengan H C V atau V ya ini per 2 gitu ya. Nah, kalian tinggal datanya ada nggak sih Pak di atas ada. Kalau nggak salah ada datanya ya, datanya. Tapi kalaupun memang tidak ada berarti perlu dihafalkan.
ya. Ada lumayan itu ya kalau dihafalkan. Nah, berarti haknya berapa nih? Haknya di situ. Ada tidak di sini haknya? Itu adalah konstanta. Ya, berarti kita perlu buka lagi gitu ya data-data yang ada. Kalau C berarti itu datanya udah pasti. Ya, 3 kali 10 pangkat 8 meter per second. Kalau V ini ya, berarti kita lihat dari sini. Dapatnya nih ya. Kayak ini. Ya. Nah, berarti tinggal H ini nih yang perlu kita dicek berapa sih harganya gitu ya. Tinggal dicek. Nah, ini ada di sininya, sudah ada datanya, berarti tinggal kita hitung. Nah, apa kalau kita dapat nih H-nya itu dapat Pak 6,626 gitu ya. Kali 10 pangkat min 34 gitu. Lalu C-nya itu 3 kali 10 pangkat 8 gitu. Satuannya samakan ya, supaya bisa dicoret. V-nya itu kita karena dia adalah meter per second, kita jadi 2309 kali 100. Satuannya nggak ke ini ya, kalau salah. Lah, ini 102 3 100 min 1. Di 2309 CM-1 diubah ke M-1. Jadi kali 100 ya. Lalu tinggal dikali 2. Berarti kan ini min 34 dikalikan 8 berarti berapa tuh? 8 dan juga ini 2309 kali 100 berarti 1 2 3 4 5 5 13 21 ya. Berarti ini min 21. Ini tinggal kalikan sama kalian gitu ya. Berarti 6 dikali 3 18, 6,6 ya. Kalau dihitung coba hitung kan 6 kali 6 18 ya. 18 kali 2 mungkin kira-kira 36. 36 bagi 2 9. Ya, 36 bagi 2 saya 36 bagi 2 18 ya. Mungkin 18 itu ya. 18 dikali berarti kira-kira ini apa ya? Kalau kita eh, konversi ya, konversi di mana ini satuannya bukan attovolt, kita pastikan ya. 1 attovolt itu berapa ya? 1,0602 gitu ya, kali 10 pangkat min 19 joule. Nah, tinggal kita konversi ini dibagi dengan ini. Kira-kira ya kalau kita bagi mungkin di sini adalah karena ini min 2 jadi 0 berarti ini 0, sekian ya 0,1 sekian ya. Jadi jawabannya mungkin mendekati ke E. Ya, tinggal nih cari haknya nih. Ya, di sini mungkin bisa diikuti. Bisa, Pak. Oke, ya. Oke. Ini ya. Jadi memang apa Apa itu 271-nya itu apa ya? spektrum? Oh iya, ada kepala habis ini. Kepala habis. Ya, inframerah H271 yaitu mungkin di masa ya Pak. Sebentar. Hah? Hidrogen. Ya, saya cari tahu dulu Pak ya. Bentar. H ya berarti H itu konstanta Planck ya mungkin ya. Konstanta Planck yang C Enggak, kalau kalau itu kalau saya mikirnya tuh gini, ya apa? Ini aneh aneh juga sih ininya. datanya Eh, emang ini ya. ya, Jadi oh nggak itu dilihat. HI ya, itu HI ya, Oh iya H itu. hidrogen iodida kan itu, Hmm. hidrogen iodida. Eh, kalau gitu, oh, apa? Kalau berdasarkan itu harusnya apa?
bisa langsung itunya, apa, karena ini untuk keadaan keadaan dasar ya ini ya. Jadi Iya, karena langsung aja pada keadaan dasar nggak bisa perlu langsung di kayak gitu. Heeh. ya. Karena diasumsikan sebagai vibrasi osilator harmonik. Kalau misalkan ternyata itu apa, ini bakal lebih menarik sebenarnya kalau misalkan mereka nggak nanya-nanya apa energi, bakal lebih menarik kalau misalkan mereka mereka nanyanya nilai K ini. Oh iya maksud itu. Iya kan, itu bakal lebih susah itu. Karena PG mungkin kan jadi disimpelkan nih kayaknya. Iya, itu bakal apa ngabisin waktu itu. Iya tuh. Siap. Ya tuh kalau sih ya. Jadi untuk hal ini constant supply memang ini harus di kalau emang tidak ada di soal ya atau nggak ada data mungkin disiapkan gitu ya. Jadi di sini datanya mungkin yang digunakan adalah ini saja. Dan hati-hati dengan satuannya karena kita menggunakan meter gitu ya, bukan sentimeter gitu ya. Atau Pak Hafiz, ada Pak Hafiz ini ya untuk mengoreksi khawatirnya ada hal-hal yang eh, perlu ditambahkan dipertegas lagi Pak Hafiz ya. Saya sambil Senior nonton ya. aja Pak. Giliran saya minggu depan soalnya. Oh iya siap Pak. Nah, itu jadi untuk yang lainnya jadi emang soal ini ya kalau KF perlu mengumpulkan rumus ya di sana karena emang tidak kadangkala tidak dikasih tahu rumusnya apa dan memang itu penting juga gitu ya. Oke, kita next saja. Oke. Karena waktunya sangat cepat gitu ya, jadi emang perhitungan sendiri pun juga kalau ada kalkulator ya maksimalkan harus dilatih dari sekarang gitu ya. Oke, itu absurd. Saya akan bahas soal saya bisa aja dulu Kang ya. Nah, kita akan coba ke soal nomor kayaknya nomor bentar. Nomor berapa ya? Sebentar ya. Tadi dikerjakan nomor ya nomor 5 ya kita. Nomor 5 memang ini soal yang basic juga gitu ya. Di sini kita lihat ketika ini menanyakan energi aktivasi gitu ya. Oh, berarti kita akan menggunakan persamaan dari Arrhenius ya. Persamaan dari Arrhenius. Masih ingat persamaannya yang lain? Lawan Len? K2 Ah, A1 kan. eksponen dengan Ya, eh, ya min bentuknya ini aja ya. Jadi E EA per per R R per 1/T1 min per T2. nah itu ya. Ya tinggal kalian cek aja di sini ya berarti. Pertama nih, ini 40 kali lebih cepat tuh apa kira-kira? Lajunya sih Pak, tapi dia bisa dihubungkan dengan K. K-nya kan? Nah, boleh tidak ini kita asumsikan sebagai K2 per K1? Kalau kata lebih itu berarti kan compare ya, dibandingkan di sana. Oke. Lalu kalau kita lihat di sini ada T1. T1-nya itu berarti di yang mana ada T1-nya ketika musukan terjadi? Iya, habis. 25 atau yang 4? Kalau T1 biasanya temperatur terkecil biasanya 4 Nah, derajat. terkecil berarti di sini ya. T1, yang T2-nya ini. Oke. Berikutnya R. Nah, R juga harus, ya biasanya kalau soal yang bagus, dikasih tahu Ya, tuh konstanta-konstanta gitu ya. Udah ada dapat sana. R-nya dapat kan ya? Seperti itu. Ya kalian tinggal hitung kom- di sana. Berarti ini LAN-nya berarti LAN 40 gitu ya. EA-nya kita cari, R-nya itu berapa R-nya? Kalau dia dalam satuan Joule per mol, Kelvin? 8,314. Nah, itu ya. Seper, nah T-nya juga jangan sampai lupa. Kita harus ke Kelvin kan terlebih dahulu. Karena kita menggunakan R dengan satuannya itu yang terhubung itu ialah Kelvin. Berarti kalau 4 jadi berapa tuh? 20. Ya kita jangan Dua ribet-ribet pakai koma ya, 15. Karena ini kan PG ya, jadi ya sudahlah dibulatkan saja gitu ya. Berapa? 1,298. Ya. Hitung saja di sana, mungkin nanti akan dapati jawaban berapa nih kira-kira jawaban yang lebih mendekat sini. Saya udah hitung Pak, C. Ya, Saya udah kerjain C. yang Jawabannya C, Pak. C. Oke, 120,68. Tinggalkan hitung aja di sini. Latihan ya, menggunakan kalkulator. Bagaimana caranya kita menghitung ini tanpa
apa ya, tanpa ngetik ulang lagi gitu. Jadi kalaupun mau ya di sini perlu langsung menghitungnya tuh cepat itu satu kali jalan dapat jawabannya. Nah itu latih deh sekarang. Ya, oke ini masih soal yang basic ya. Jadi kita akan coba kumpulkan soal-soal yang susah. Nanti mungkin apa akan coba pelajari dulu ya. Oke, terus soal nomor berikutnya. Oke, ini beda potensial kimia ya. Kalau ini sih sebenarnya bisa lebih cepat di ini kan, tapi konsepnya perlu disampaikan. Kita lewat dulu ya. Nah, untuk simbol term di sini eh simbol ya paling ke spin ya. Nantilah itu ya di atom nanti kita bahas secara detail di atom ya. Lalu berikutnya untuk ini masih kayak sih titik semacam kayak CO2 ya. Oke, karena waktunya terbatas ya kita coba skip dulu ya. 9 ini berkaitan dengan pelarutan. Oke, kita kumpulkan saja dulu ya. Kita lagi bahas konsep termodinamika yang awal-awal saja. Kalau yang nomor 10 boleh kalian searching saja gitu ya. Karena tidak eh, lebih cepat nantinya. Nomor 11 sifat koligatif. Sifat koligatif juga kan bisa kerjakan sebenarnya lebih cepat. Oke, kita akan coba kita pilih dulu saja di sini ya. Kalau ini tentang kekuatan ion. Kalau oke, bisa kita masuk ke sifat kualitatif nanti ya di depan. Oke, kita coba lihat lagi. Ini berkaitan dengan termodinamika. Ya. Nah, ini berarti sebuah rumus yang memang apa ya, basic ya. Nah, kita coba nih. Ini ada satuan nih, apa nih? Ada yang masih ingat? Kalau Gamma. yang tandanya seperti ini apa? Gamma. Apa sih namanya? Adiabatik yang PI VI pangkat Y. Hmm, ya, apa namanya tuh? Aduh, apa ya namanya ya lupa. Jadi Ya, CP per CV itu apa ya? ya, nah ini ya kita akan coba lihat ya. Ada adiabatik gitu ya. Lalu volumenya berubah dari V1 ke V2. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini, ketika proses adiabatik, bentar, kan suhu ya, berarti kita akan mengenal istilah ini ya, ada gamma N1 gitu ya. Lalu ada istilah juga PV gamma gitu ya. Nah, kalau seperti ini, berarti ini kita anggap apa di sini, di dalam soal ini? Konstan atau tidak? Karena nantinya Eh, oh, enggak konstan. Nah, karena nantinya ketika ketika nanti kita akan hubungkan ya, T2 itu berapa sih kalau dibandingkan dengan T1 dalam soal yang dia Bentar, kita bentar. coba cek. Lalu kita tahu gamanya itu adalah 2 gitu ya. Nah, rumus yang digunakan gitu ya, itu ada 2 rumus yang digunakan. Pertama, kita akan membandingkan antara suhu dengan volume. Sebentar ya. Dengan volume, ininya pakai ini satu ya. Lalu kita akan juga bandingkan antara tekanan dengan volume. Nanti pada akhirnya dapat jawaban ini. Gitu ya. Oke, kita lihat sini ya. Sejumlah gas mengalami ekspansi secara adiabatik sehingga volume berubah dari V1 menjadi V2. Kalau adiabatik itu apa sih? Kira-kira Nggak cirinya? ada nggak ada heat transfer. Ini, Kalau just volumenya kurang besar, kayaknya oh, terlalu jauh mic-nya. oke oke Pak. Gimana? Nggak ada heat transfer Pak. Ya, Masih nggak kedengeran ya Pak? Mas.
Atau apa kecil nggak sih? Udah full apa nih? 100%. Saya izin lewat iPad dulu Pak bentar. Mm-mm. Jadi kalau adiabatik itu ya, memang ini syaratnya langsung saja. Ketika TV pangkat gamma min satu ini syaratnya ya untuk adiabatik itu dia konstan. Disebut dengan konstanta. Maka kalaupun kita inginkan gitu ya, ini kalau dibahas dari apa ya, dari dari apa ya, dari yang pertama itu ke CP dan CV gitu ya, itu rasionya itu dua itu kan masuk ke sini ya, yang ini ya. Tapi Pak, kalau kita ingin lebih cepat gitu ya masuk ke sana, ya artinya kita akan coba lihat kondisinya di sana. Berarti kalau adiabatik itu tidak ada pertukaran kalor gitu ya. Tidak ada pertukaran kalor. Oke, itu yang pertama. Terus tekanan awalnya itu kita anggap P1. Lalu suhunya, karena di sini ada T akhir, setengah suhu awal, berarti kita bisa tuliskan T2 sama dengan setengah dari T1. Nah, berarti rasio kapasitas panasnya itu atau CP per CV-nya itu ialah 2 ya, sesuaikan di sini, udah ada di sini. Nah, kita akan coba hubungkan, pertama hubungan antara suhu dan volume pada proses adiabatik. Nah, kita akan coba gunakan nih hukumnya itu ialah ini. Bentar ya. Bunyi hukumnya itu apa ya? Harus baca lagi bukunya. Oke. Ya, nah untuk bunyi hukumnya sendiri itu ya, dalam proses adiabatik perubahan keadaan gas terjadi tanpa pertukaran kalor ya. Artinya Q sama dengan nol antar sistem maupun lingkungan. Nah, dari sana, oke, kita akan mengetahui beberapa kondisi di situ atau rumus-rumus penting. Pertama, ada TV gamma min satu ini hubungan antara suhu dengan volumenya itu ialah konstanta. Lalu ada P kali V pangkat gamma ini ya adalah konstanta juga, gitu ya. Lalu setelah lagi juga ada hubungan suhu dan tekanan atau TP gitu ya. Karena di sini tidak dihubungkan. T gamma, sorry ya dia. T gamma kali P satu min gamma itu sama dengan konstanta gitu ya. Nah, apa itu gamma ini gitu ya? Itu adalah rasio dari sorry ya, dari CP per CV. CP itu kapasitas kalor pada tekanan tetap. CV itu kapasitas kalor pada volume tetap. Nah, karena dia batik berarti Q-nya sama dengan nol. Oke. Nah, itu ya itu awalan di sininya. Nah, selanjutnya kita akan hubungkan antara soal yang tadi. Oh, berarti kalau kita ingin hubungkan yang ini ya, pertama kita ingin hubungkan antara suhu dengan volume. Berarti kita gunakan rumus yang ini. Ya, oh ini. Dia apalagi gitu ya. Jadi berapa juga. Oke, nah T2 itu tadi kan sama dengan setengah T1. Berarti kalau kita masukkan ke sini, jadinya berapa nih kira-kira? 1/2. 1/2 kan? Betul, 1/2. Sekarang V1-nya per V2, karena dia tidak ada apa ya, tidak ada data di sini, kita masih anggap V1 V2 gitu ya. Karena dia perubahan volumenya, dianggapnya bukan angka gitu ya. Kadang jadi, lalu gamanya min 1, berarti 2 dikurangi 1. Maka hasilnya adalah V2 sama dengan 2V1. Satu. Apa kesimpulan dari sini? Berarti volume bertambah 2 kali lipat. Karena kan ya V2 itu pasti di akhir ya. Gas itu mengalami yang namanya ekspansi 2 kali lipat.
Oke, di sini ada ekspansi ya. Nah, sekarang kita masuk ke hubungan antara tekanan dengan suhu. Sorry, tekanan dengan volume ya, yang ini ya. Tekanan dengan volume. Tekanan untuk P. Oke. Nah, di sini udah dapet nih P1. Di sini ada P1, V1-nya udah ada gitu ya. Oke, kita tulis dulu lah rumusnya. Nah, kita substitusikan. Kita punya V2 sama dengan 2V1, lalu Cuma nilainya sendiri adalah Ya. 2. Oke. Nah, berarti kalau gitu bagaimana caranya nih? Ya sudah, berarti ini P2-nya kita cari gitu ya. Oh, P1-nya di sini. P1 ini tetap, ini pangkat 2 ya. Ini V2-nya 2, P1. Ada yang kira apa ya? Kita langsung masukkan ini. Atau ada yang perlu dicoret tidak di sini? Kira-kira nih. V1 V-nya langsung dicoret jadinya jadinya P1/2 atau bagaimana kira-kira? Nah, itu ya. Ini gamma, gamma ini berarti kan 2 kan ya? 2 di situ ya. Berarti supaya ininya, si angka 2 ini, kalau mau dibuat seperti ini harus dikuadratkan dulu. Paham ya? Jadi jangan sampai salah di sana. Dipahami ya maksudnya? Karena ini V1 kuadrat, ini V1 kuadrat, coret di sini. Tapi ini jangan sampai lupa dikuadratkan. Maka kita tahu di sini berarti P2 sama dengan 4/P1. Nah, artinya dalam kondisi ini, kalian harus tahu di sini adiabatiknya tadi ya, perbedaan dengan isoterm dan isohot dan sebagainya. Lalu, apa yang jadi konstanta di sini? Nah, ini menunjukkan pada rumus apa yang nanti akan kita gunakan. Ini masuk ke sini rumusnya, yang ini masuk ke sini. Tinggal kalian otak-atik saja. Gamanya juga udah ada gitu ya, nggak perlu dicari. Lalu tinggal kalian tambah cari V1 dulu, udah gitu tinggal dihubungkan dengan P1. Ya, jadi itu emang P1 soal-soalnya. Ya, Pak Hafiz. itu jadi P1/4 ya Pak maksudnya. Sorry, dibalik ya. P1/4. Oke, ini ya, di sini ya, P1/4. Oke, kita hapus dulu ya, supaya nggak ini. Ya, P1/4. Oke. Jadi emang rumus ini, kalau di termodinamika ya, yang dibahas, kadang tidak terlalu dilihat gitu ya. Padahal, mungkin kalau soal ini muncul, ya ini, apa ya, kegunaannya akan terlihat sekali. Oke. Oke, nah ini untuk PG. PG-nya nanti akan apa coba kelompokkan sifat koligatif, apa itu kinetika dan sebagainya gitu ya. Sehingga soal-soalnya itu kan kita akan lebih rumit lagi untuk menjelaskannya. Gitu ya. Mungkin soal lain akan jawab. Nah sekarang kita akan coba ke esai gitu ya. Supaya ini waktunya Bapak, eh, ya, mohon maaf. oke Mau gimana? tanya, dari Ya. rumus yang pernah saya turunin sih, saya dapatnya itu V kali T pangkat C, bukan alfa kurang satu. Apa? Bukan gamma kurang satu, Pak. Mungkin kayak apa Bapak mungkin bisa kayak jelaskan kenapa dapat alfa kurang gamma kurang satu, Pak? Gamma -1 dari C gitu ya. Iya, Pak. Saya setahu saya kalau misalkan diturunin dari apa DU sama dengan DQ tambah DQ sama dengan nol, berarti kan DU sama dengan eh, DW. Jadi CVDT sama dengan PDV. P sama dengan ambil asumsi gas ideal, dapatnya Hmm. nRT per V, diintegrasikan jadinya nanti dapatnya itu NR per CV per R ln V2 per V1, T2 per T1 sama dengan ln V2 per V1 dikalikan E pangkat sifat logaritma jadinya nanti dapatnya TF TF per T2 per T1 dipangkatin apa namanya? T2 per T1 pangkat C, pangkat CV per R atau biasanya itu C sama dengan V2 per V1. Nah, saya bingung, saya udah coba putar-putar. Ini TV pangkat gamma kurang satu dari mana ya, Pak? Apa mungkin kayak biar saya tahu juga, Pak. Mungkin ini bisa saya turunkan nanti.
Oke, siap, boleh, boleh. Dapat coba buka bukunya ya di sini. Untuk sementara, apa akan coba tampilkan buku yang dari yang mungkin buku kuning ya, yang tidak asing dari kalian. Sebentar, Pak cari dulu. Oke, berarti itu di gas, gas ya. Bentar ya. Supaya apa ya terlihat itu ya. Emang ini bukunya tidak begitu detail dalam penurunan rumus ya. Tapi setidaknya tadi yang Jos katakan tuh gambarnya dari mana gitu. Oke, kita akan coba lihat dulu sebentar. Oke. Salah ya, salah buka. Sebentar. Kasih termodinamika. Oke, termodinamika. Termodinamika ya. Ya, sambil mungkin sambil menunggu apa ya? Sorry, kita akan coba. Kalian boleh selidiki soal berikut ini. Oke, kita akan coba bahas di soal. Tadi tadi dikerjakan latihan soal apa ya? Yang kinetika ya. Kinetika berarti soal yang Ish. Nah, tiga ya. Coba nih di apa? Dipelajari sama kalian sambil menunggu Pak buka tadi bukunya. Dan mau ini tadi. Oke, baca nomor tiga dulu ya, yang lain.
Oke, coba nih. Ini ada bukunya. Kita akan coba lihat dulu ya. Oke. Nah ini Jos ya. Dari sini gitu ya. Gamma itu kan. Oke, kita lihat sini ya. Nah ini pertama dalam hukum per, pertama termodinamika adiabatik dan reversibel gitu ya. Di mana kita akan mengetahui CVDT sama dengan min PdV gitu ya. Karena kan kalau yang nol. Nah, CV ini kita CVDT kita akan coba nih mengubah nilai P ini dengan persamaan keadaan gas ideal. Berarti P ini kita ganti dengan nRT per V, di mana T-nya kita pindahkan ke sebelah sini, ya. Nah, setelah dapat ini, maka kita integrasikan gitu ya, dengan batas T1 sampai T2, V1 dengan V2. Lalu menggunakan hubungan CP dan CV gitu ya. Nah, tahu kan CP dan CV itu hubungannya itu sama dengan NR gitu ya. Nah, NR ini kita akan ubah gitu. Nah, ini kalau seperti diintegrasikan, maka jadinya ln T2 per T1. Lalu kalau ini kan seper V gitu jadi ln P1 per V2. Nah, NR gitu ya. NR ini kan adalah apa rumusnya masih ingat? NR? CP Oh kurang iya, CP kurang CV CP. Iya. atau CV kurangi CP gitu ya. Nah, kenapa dia V1-nya itu terbalik gitu ya? Karena dia negatif gitu. Jadi kita ubahnya dia jadinya V1 per V2. Nah, ini CP kurangi CV. Nah, baru di sini gitu ya. Karena ada CV di sini supaya dia dipindahkan ke sana, lalu kita akan coba ini ternyata CP per CV ini kan disebut gamma nih. Nah, maka dia jadinya gamma min 1. Nah, ini jelas ya. Oke, siapa? Ya, gitu. Kebayang, Oke. kebayang. Yang lain mungkin bisa baca juga di buku kuning ya, yang karangan Pak Ija. Oke, kembali ke soal esai ini yang Bapak sharekan kalian. Sebentar, tadi itu soal esainya Theo ini. Oke, nah di sini ada soal tentang kinetika, gitu ya. Di mana, mana ya? Pulpen ya. Jadi pulpen, oh iya, nah ini. Oke. Nah ini tentang kinetika, di mana di sini terjadi reaksi paralel ya. Dari A menjadi B dengan konstantanya 1 dan B ke C dengan konstanta 2 atau K2. Nah, untuk K1 K2-nya udah ada angkanya nih. Udah ada datanya. Lalu pertama ditanyakan itu ialah jika konsentrasi awal A adalah 0,2 molar, tentukan konsentrasi C pada saat 30 menit gitu ya. Itu tantangan yang perlu kita eh, selesaikan. Oke. Nah, kita akan coba eh, menggunakan rumus ya yang lumayan ribet juga sebenarnya gitu ya. Tapi tidak masalah sih kalau kita ingin melihat dari kekompleksan soal ini. Nah, si ini apa ya? Kita konsentrasi C ini bentar, perlu ke bawah dulu ya. Ini kalau Bapak tidak diturunkan mungkin kelihatan ya. Sebentar. Kita mulai dari pinggir saja deh ya. Anggap satunya di pinggir. Oke, oke. Nah, ini yang A ya. Konsentrasi C ini gitu ya. Oke, pada T-nya itu berarti dalam 30 menit ya, katakanlah. Atau ya udah kita tuliskan T saja. Itu sama dengan konsentrasi awal A0 dikali dengan K2 per K1 ditambah K2 dikali 1 min eksponensial dari min K1 plus K2 kali T. Itu kalau kita hitung atau turunkan rumusnya mungkin jadi seperti ini. Ya. Untuk kalian terbayang kenapa muncul ini? Pernah baca di Atkins sih, Pak, tapi belum bisa nurunin rumusnya. Nah, Oke, Tapi kalau kalau saya saya sih lihatnya, saya dapatnya itu satu tambah KA E pangkat min KBT dikurangi KB kali E pangkat min KAT per KB kurang KA terus dikaliin sama konsentrasi awal, Pak. Tapi harusnya kalau dikaliin pasti sama sih ya, Pak, sama punya ya, Bapak.
nanti hasilnya mungkin sama. Mungkin ini bentuknya eksponen, mungkin Jos tidak gitu ya. Ya. Nah, Iya, jadi eh, perlu kita ini juga di sini ya, karena kan ini ada reaksi paralel juga. Jadi lumayan, soalnya lumayan hot ya, karena emang tingkat nasional, gitu ya. Nah, ini adalah rumusnya. Nanti mungkin PR buat kalian. Kita sebelum Waduh. belajar ke lebih dalam lagi, dapat dari mana sih ini? Kita akan coba runutkan itu ya. Nah, bentar ya. Eh, bentar apa ini ya? Saya, eh, ada WhatsApp. Jadi rumus ini ya, rumus yang tadi Bapak coba buatkan, yang ini itu merupakan reaksi, sorry, apa ya? Udah, dia itu adalah reaksi paralel untuk orde satu, gitu ya. Pak, rumus yang tidak pusingnya bagaimana gitu ya? Kalau kita saya tahu di buku gitu ya, ini konsentrasi A pada T waktu tertentu, itulah konsentrasi awal gitu ya, dikali eksponen dari pangkat negatif K1 plus K2 kali T. Nah, karena si C ini terbentuk dari A, C ini terbentuk dari A melalui K2 gitu ya. C terbentuk dari A melalui K2, maka jumlah C yang terbentuk itu jadinya seperti yang di atas. Ya, perbedaannya gitu. Oke, oke. Bisa diikuti tidak? Awalnya ini rumusnya gitu ya. Tapi karena C ini dihasilkan dari A gitu ya, melewati K2 gitu. Sehingga akan menambah gitu ya. Ini satu, lalu ada satu minnya. Oke. Nah, sekarang kalau sudah apa ya? Ini kalau kita ubah rumus sebagainya mungkin agak lama juga, tapi bisa jadilah bahasan kita ke depan gitu ya. Nah, lalu pada akhirnya nanti kalian apa ya? Kita coba nih, Pak, kenapa ini disebut dengan reaksi paralel gitu ya? Jadinya apa sih, Pak? Gitu ya. Nah, reaksi ini disebut dengan reaksi paralel itu karena satu reaktan membentuk dua produk. Siapa reaktannya? Yaitu A. Membentuk dua produk, yaitu ada B, ada C. Ya. Melalui dua jalur reaksi yang berbeda. B. A menjadi B itu melewati K1 gitu ya. A menjadi C itu melewati K2. Itu jadi disebut dengan paralel itu seperti itu. Jadi A ini reaktan itu membentuk dua produk dengan jalur berbeda. Nah, maka dari sana ya, karena produk C ini terbentuk dari A tadi ya, maka rumusnya sendiri kita akan tetap melibatkan A sebagai pereaktan itu ya, sebagai konsentrasi awal, lalu dikalikan di sini ada K konstantanya. Berarti kan konstantanya sendiri itu ialah K2, ini K2 ini ya, dibagi totalnya, berarti per K1 ditambah K2. Itu ya. Dikalikan satu, nah satu dikurangi yang ini. Satu dari mana? Coba ada yang bisa menjelaskan? satuannya Pak per menit. Nah, itu ya. Ada satuan di sana ya. Oke, jadi eh ini ada juga apa bingung juga nih mulai dari mana gitu ya. Nah, itu dulu ya. Jadi di sini mungkin buat yang baru mengenal kinetika ya, ini disebut dengan reaksi paralel gitu ya. Nah, itu dulu. Nah, ketika udah tahu bentuknya seperti ini gitu ya, maka kalian tinggal apa? Tinggal dimasukkan saja datanya gitu. Tidak perlu apa kayak gini kan. K2 per K1 tambah K2 bagaimana Pak menghitungnya? Ya udah, K2-nya kan di situ ada berapa tuh K2 tadi? 0,9. Karena 10 pangkatnya itu dia adalah min 2 dan sama gitu ya. Ya udah. Berarti dia 0,9
9 per 0,9 tambah 1,2, 2,1 gitu kan. 10 pangkat pindonya perlu ditulis tidak? Kira-kira. Kira-kira nih. Kalau ini data ini gitu ya. Kita masukkan ke sini. 10 pangkat pindonya perlu ditulis nggak? Tidak, Pak. Nah, kenapa tidak? Karena nanti pada akhirnya Pakai dicoret aja. dicoret. Gitu ya. Oke. Nah, kalau kalian hati-hati sih, tidak masalah. Tulis aja dulu. Nanti tinggal dicoret saja gitu ya. Nah, dapat tuh kan ini sorry, kita coba hitung ya. C ini kan berarti sama dengan pertama nih. Ini si A ini berapa nih? Di sini ada konsentrasi awal A itu adalah 0,2. Berarti ini adalah 0,2 molar. Dikali ini tadi dapat ya 0,9 per 2,1. Kira-kira kalau dia 0,9 per 2,1 ya seper eh, bagi 3 ya, berarti bagi 7. Bagi 3 ini 3 ini 7, berarti 3 per 7 ya. 3/7 dikalikan 1 min. Nah, baru ini. Ini kan ada satu nih buat si A-nya. Berarti ke si A ini berarti epsilonnya itu berarti kalau kita K1 tambah K2 tadi itu berarti 2,1 dikalikan T. T-nya berapa? 30. 30 berarti. Nah, karena dia menit itu ya, menit, maka si 10 pangkat min 2 ini pasti akan apa yang mempengaruhi hasil gitu. Sehingga ya tadi dapatnya 2,1, ingat ada min 2. Jadi ini kita ubah menjadi 0,021 kali 30 gitu. Jadinya 0,63. Nah, itu jadi pangkat di sini. Jadi negatif 0,663. Nah, kalau udah dihitung gitu ya, ini kira-kira kalkulator tadi itu 0,533 gitu ya. Tinggal dihitung dapatlah C. C-nya itu adalah sekitar 0,04 molar gitu. Berarti ini tuh adanya 0,04 molar. Oke. Nah, seperti itu. Jadi kalaupun udah masuk ke hitungan masih siapapun juga bisa gitu ya. Tapi kenapa ini seperti ini gitu ya? Dan eh, jadinya seperti apa? Nah, itu dia yang perlu kita tambahkan. Oke. Nah, sekali lagi kan ya, satu ini kan berarti apa tuh? Petak seruhan. Ketika kita ingin tahu si C-nya sendiri, berarti kita bisa misalkan dari satu dikurangi apa. Jadi tahu nih, berarti si C ini segini, berarti si B berapa gitu kan? Seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke yang poin B gitu. Jadi ini ya, ini rumusnya mohon diingatkan ketika ada soal yang mirip seperti itu. Pak, kalau dia cuma jadi B aja ya langsung saja gitu ya, tidak usah pakai ini gitu, langsung pakai ini saja. Tapi kalau dia paralelnya dua kali ya dapatnya, berarti kita harus mengasumsikan oh ada dua produk, berarti kita anggap dia adalah siapa, maka kita jadikan totalnya itu adalah satu, maka satu sebagai patokan di sana. Oke. Nah, ke bawah gitu ya. Ini udah dapat nih sekian jawabannya. Karena kalau tidak salah esai ini perlu runut ya. Karena nanti akan dicek sama tadi siapa gitu ya jurinya. Oke. Nah, sekarang kita lihat sini. Tentukan waktu yang diperlukan agar konsentrasi B maksimal. Oke. Ini singkat saja ya. Si B-nya itu maksimal. Berarti kalau B-nya ingin maksimal, konsepnya gini. Berarti produk B, oke ya. Produk B ini akan terbentuk. Oke. Karena kan dia di produk. Lalu menurun karena A-nya habis. Oke, dia terbentuk tuh full gitu ya, tapi dia lama-kelamaan akan menurun karena reaktornya habis. Gitu ya. Jadi produk itu pertama itu cepat gitu ya, pasti. Setelah itu dia akan top. Gitu ya. Lalu berikutnya, berarti maksimum terjadi saat laju pembentukan B ini adalah laju pengurangannya akibat reaksi A menjadi C. Oke, berarti sekali lagi nih ya. Aduh ini kalau ditulis gimana ya? Sebentar, tulis ini. Karena nggak jelas tulisannya. Nih ya, berarti maksimum terjadi saat laju pembentukan B ini itu akan sama dengan laju pengurangannya akibat reaksi A menjadi C. Karena kan ada dua produk yang dihasilkan ya.
Sehingga, gitu ya. Nah ini. Sehingga rumus waktu yang digunakan di sini, oke sorry, kok hilang. Berarti waktu maksimum sama dengan 1 per K1 plus K2 ln K1 per K2. Bisa memaknai ini? T maksimum sama dengan 1 per K1 plus K2 ln K1 per K2. Bisa memaknai ini? Pak, kenapa 1 per K1 plus K2? Coba rumus awalnya gimana nih ya? Seperti ini. Oke. Nah, berarti ini adalah rumus jadinya gitu ya. Oke. T maksimal itu 1 per, kenapa ada K1 dan K2? Karena kan ada dua reaksi yang terjadi. Reaksi pembentukan B dan juga reaksi pembentukan C. Nah, untuk ln-nya ini sendiri kan dari rumus itu ya. K1 per K2. Kalau dibuat grafik lebih bagus ya. Tapi agak sulit ya. Ya kalau udah dapat ini masih langsung jawab jadi itu ya. Apa jadi jawaban jadi gitu. Tapi kan karena esai perlu konsepsi yang ini. Ya, baik. Udah kita akan coba jelaskan lagi ya, diulang lagi. Jadi produk B terbentuk dari A, tapi A juga bereaksi membentuk C. Maka konsentrasi B akan naik, lalu turun, atau mendatar mungkin ya, karena A-nya terus berkurang. Sementara sebagian juga dialihkan ke C. Gitu ya. Jadi memang si B itu ada beberapa beberapa kejadian keadaan naik, lalu turun dan mendatar karena A-nya habis. Karena C udah mulai dibentuk. Gitu ya. Nah, berarti di sini lajunya sendiri gitu ya. Ntar kita akan coba di ini kan. Jadi kan kita tahu A itu berubah menjadi B dengan laju K1. Lalu A itu berubah jadi C dengan laju K2. Nah, berarti laju perubahan si B berapa nih kira-kira? Nah, ini laju perubahannya itu ialah K1 dikali konsentrasi A. Ini kan awalnya gini ya. Karena A yang menurun secara eksponensial, maka kita akan menggunakan rumus karena persamaan berikut. Berarti konsentrasinya itu dia akan menurun berarti secara eksponensial. Nah, karena ada konsentrasinya 2, berarti kita jumlahkan kali T. Kan asalnya min KT ya gitu ya. Nah, ini. Maka kalau ini seperti ini, maka si DB tadi yang ini ya, kita bisa ubah bentuknya menjadi K1 dikali A0 kali ini. Gitu ya. Bisa diikuti sampai sini? Bisa. Ya, ya. Ini kita ganti dengan ini gitu ya. Oke, jadinya apa dong? Sekali lagi, dB per dt sama dengan K1 gitu ya, dikali konsentrasi A0 E min K1 plus K2 kali T. Gitu ya. Tetapi itu kan, B juga akan mencapai maksimum gitu ya. Pada saat apa nih dia mencapai maksimum gitu ya? Si B ini ketika dB ini sama dengan nol gitu ya. Namun karena si bentuk B ini adalah fungsi tunggal naik ya, apa ya? Tidak, jadi dia itu tidak akan turun karena terbentuk kan, gitu ya. Jadi yang dicari sebenarnya adalah waktu saat konsentrasi B ini maksimum relatif terhadap pembentukan C. Jadi laju pembentukan B itu sama dengan laju pembentukan C. Aduh, gimana ya maksudnya? Gimana maksud? Kan nggak bisa menjelaskan nih. Ya, jadi relatif ya. Jadi emang ketika dia Ya ini kita soalnya emang sadis sih.
Ada. Ya, ya, sederhananya gini ya, sederhananya gini. Jadi kalian kan punya tiga spesies kimia, oke? Kan punya produk, intermediat, dan reaktan, seperti itu ya. Sampai sini ada masalah nggak? Aman. Enggak. Aman, aman. Iya, AB, namanya kan ABC. Saya sebut itu sebagai reaktan itu A, intermediat itu B, dan produk itu C, oke? Oke. Oke. Nah, A cuma bisa berkurang, C cuma bisa bertambah, benar? Iya. Ya. Ya, kalau gitu apa yang terjadi dengan B? Bertambah kemudian berkurang. Bertambah kemudian berkurang. Kalau misalkan dia bisa bertambah lalu berkurang, artinya harusnya dia punya puncak, ya enggak? Ya, Oh iya. Kayak gitu B logikanya. paling banyak. Kalau misalkan dia bisa naik, habis itu turun. Kalau misalkan sesuatu itu naik, habis itu turun, itu berarti kayak bukit kan? Hmm. Berarti itu adalah, berarti dia punya puncak. Nah, nyari puncaknya itu gimana? Gampang. Gimana cara nyari puncak kalau misalkan kita punya kurva? Puncak Ah, itu sama ya dengan nol. turunan turunan puncak. Ya sama Ya, dengan nol. ya. Jadi B, Estimation konsentrasi pantulan. B per Astaga. dt itu sama dengan nol. Itu kapan? Oh, itu Nah, ketika dia di puncak, ketika dia ketika dia di maksimum. puncak. Nah, di kadang di kinetika itu disebut sebagai keadaan steady state, ya, steady state. Kenapa? Karena dalam keadaan itu B itu konsentrasinya seperti konstan, ya. B itu konsentrasinya seperti konstan. Konstan nggak? Enggak sih. Tapi seperti konstan gitu loh, ya. Bro. Nah, tentunya ini yang harus diperhatikan. Ini yang Pak Atep tunjukin, ya, Pak Atep tunjukin ini untuk K1 tidak sama dengan K2. Oh, Oke? makanya C-nya gitu ya, Pak. C-nya pertanyaan kayak gitu, Pak. Untuk K1 tidak sama dengan K2. Begitu kalian coba masuk, Pak Atep mungkin bisa tunjukin nggak rumus untuk konsentrasi B? Ada kan kalau nggak salah tadi ditunjukin. Yang mana, Pak? Kan ada yang apa? K1 per K1 minus K2 dikali E pangkat minus K1 minus K1T minus E pangkat minus K2T kali Udah A0. Kalau dihapus ya. nggak salah ada. Enggak ya? Ya, udah dihapus ya. Udah dihapus ya? Ya, ya, intinya itu ada K1 maksud minus K2 kan? Iya, iya, iya. Ada K1 minus K2 di situ. Iya, tapi itu nggak Ada. bisa dipakai untuk C. Karena Oh, kalau misalkan kalian masukin K1 minus K2 itu angkanya jadi nol, apa yang terjadi? K1 per nol jadinya angkanya meledak kemana-mana gitu ya. iya. Oke, oke, oke. Kebayang, kebayang. Nah, bisa nggak dicari seandainya K1 dengan kedua? Bisa sebenarnya. Tapi, Kalau kalian nggak percaya, kalian bisa cek di Wikipedia. Di Wikipedia itu ada rumusnya. Ya, berarti di turunin Wikipedia lagi ya, itu Pak? ada rumusnya. Jika K1 sama dengan K2. Bahkan di Wikipedia itu dicantumkan juga seandainya konsentrasi awal B itu tidak nol. Gimana seandainya konsentrasi awal C itu tidak nol? Itu juga dicantumkan misalnya. Kalian bisa cek di Wikipedia. Luar biasa. Soal sadis. Aduh. Ini saya ingat banget apa saya apa kebayang soal ini soalnya kalau kalau nggak salah itu saya pernah kasih ini ke kelasnya Satria. apa itu disebutnya reaksi apa? Reaksi konsekutif Tadi kan? apa terus saya juga tadi itu kalau nyari C-nya tuh agak sedikit beda gitu Pak cara penentuannya. Cuma memang agak Iya, iya, iya. Cara penentuannya bisa beda-beda. Yang standar itu kan di sini kan cari konsentrasi A sebagai fungsi waktu, lalu konsentrasi B sebagai fungsi waktu, konsentrasi C nanti adalah konsentrasi awal dikurangi konsentrasi A dan B gitu kan ya. ya betul dikurangin A Ya, dikurangin B. Nanti dicek kalau saya mikirnya Pak jadi nyari yang A dulu nanti baru yang B gitu dengan rumusnya masing-masing gitu. iya. Lalu yang C nanti dengan B minus A gitu kan ya. Ya betul gitu Pak. Kalau saya gitu sih mikir cara untuk yang A ya tadi. Iya. Tapi eh, u- apa untungnya ya untuk yang konsentrasi A itu gampang.
Ya, untuk konsentrasi A itu gampang. Yaitu dia itu turun secara eksponensial kayak yang Pak Atep bilang tadi. Lalu B itu tadi udah kita bahas ya. Yang C itu cuma bisa naik. Seandainya kalian bertanya-tanya ini fungsinya buat apa? Tahu apa reaksi konsekutif ini salah satunya fungsinya itu adalah di reaksi nuklir Oh, gitu. ya, di reaksi nuklir. Kalian tahu yang peluruhan itu enggak? Tahu, Pak. Oh iya, nggak tahu. Peluruhan berantai itu kan. Jadi A, jadi B, jadi C, jadi Oh, D dan iya. seterusnya itu. Ingat-ingat. Oh, jadi thorium, Nah, jadi nah, ini masih enak nih. A jadi B jadi C, tiga kan? Aduh, Ya Pak, kan? jangan. Peluruhan nuklir itu berapa? Aduh, Gitu. ya banyak. Kita sebut aja banyak gitu ya. Nah, tentunya apakah apa bisa diselesaikan apa enggak secara eksak? Jawabannya itu adalah iya, bisa. Gampang enggaknya itu beda cerita, ya. Kalau nggak percaya tanya Pak Atep itu. Pak Atep kalau nggak salah pernah nyoba yang untuk empat ya Pak Atep ya kalau nggak salah. Iya, aduh. Itu sakit itu ngerjainnya. Untuk yang apa? Sebenarnya untuk nyari yang seandainya kalian bisa ngerjain yang B-nya ya. Nah, yang sulit kan sebenarnya nyari yang B. Nyari yang C itu gampang. Nyari yang B itu yang sulit. Seandainya kalian bisa nyari yang B, eh untuk yang K1 tidak sama dengan K2, lalu untuk yang K1 sama dengan K2 itu nanti hasilnya gampang. Lebih mudah justru dibandingkan kalau misalkan K1 tidak sama dengan K2. Kalau nggak percaya silakan dicoba. Ya, Gitu. Itu yang mungkin C itu aja coba Pak sendiri Atep. lah. Kalau dari saya, Siap non Pak Hafiz ya. Jadi pada akhirnya sanksi formalnya itu ialah kita menggunakan rumus ini gitu ya untuk mencari tahu jawaban ini. Gitu. Oke, nah, karena kan C itu beda kondisi ya nanti ya. Jadi ini tinggal kalian masukkan aja rumus ini, rumus T-max dari paralel order satu yang kayak gini bentukannya. Ya tinggal kita masukkan aja datanya dapat jawabannya gitu ya. Sekian. Tapi makna dari itunya yang perlu kita pahami karena perlu ada apa ya analisis yang bisa menjadi poin untuk kalian nanti. Nah, untuk yang C gitu ya, kan itu tadi Kak Fahmi sudah bilang ya, ketika K1 sama dengan K2 nih, itu akan lebih mudah. Nah, coba kalian apa eh jawab sama kalian ya. Jadi bagaimana menentukan untuk yang C ini gitu. Ya tadi kan udah ada rumusnya di slide yang sebelumnya ya, yang B sama dengan notasi A0 gitu ya. Sekali K1 per K1 tambah K2 dikali satu min eksponen dari min K1 plus K2 kali T. Kan tinggal masukkan aja langsung di sana. Dapat jawabannya kok. Ya. Kalau ini menggunakan rumus yang tadi. Nah, kalau ini untuk menentukan waktu maksimum, ya pada akhirnya kita beralih ke solusi formal ini ya. Jadi pakai rumus Tmax pada reaksi paralel order satu. Ya. Nah, seperti itu ya. Jadi apa? Kimia fisika di kinetika gitu ya. Untung reaksi masih dua atau tiga gitu. Dan lumayan gitu. Bukan sekedar hanya belajar ngerjain soal bisa, tapi perlu memaknai apa yang ada pada soal itu. Ya. Nah itu untuk ini hari ini ya, karena target kita ini. Sekali lagi, untuk karena waktunya terbatas ya, karena apa juga ada agenda rapat lain gitu ya. Mungkin untuk yang C silakan kerjakan dengan menggunakan rumus yang awal tadi. Atau ini boleh nih, yang ini nih. Tinggal kalian ini aja, ini ya, tinggal diubah gitu ya. Jadinya K1 per K1 tambah K2 gitu ya. Nah ini ya tinggal dibuat jadi satu kurangi gitu. Terus yang di atas gitu. Oke, silahkan. Dan pelajari juga maknanya apa gitu ya. Supaya memahami. Kalau bisa dibentukkan grafik ya lebih bagus kayak tadi Pak Hafiz itu ya. Jadi tahu, oh berarti ini ada lembahnya gitu ya, turun gitu ya, dan sebagainya kan gitu. Jadi tahu. Oke, untuk hari ini Bapak akan mengawali pertemuan di kedepannya gitu ya. Jadi memang tidak bisa belajar di sini gitu ya, lihat dan sebagainya. Tapi kita perlu mengerjakan kembali, ya, mengerjakan kembali soal-soal yang disampaikan. Apa akan coba kelompokkan perbahasan supaya lebih mudah kalian tidak bolak-balik ya. Tapi kita akan fokus ke soal-soal 2 tahun terakhir gitu ya. Dan ada rumus apa, tulis sama kalian di dalam sebuah kertas sehingga jadi lebih apa ya, lebih hafal gitu ya. Oke.
Nih udah alhamdulillah nih banyak sekali yang hadir ya. Ada 16 orang tadi ya Pak lihat, dan memang berapa adalah orang-orang yang di luar 5 orang tadi ya kandidat ini. Jadi alhamdulillah nih penerus dan persiapan untuk KN MIPA di Amli, karena kan untuk Jos dan Satria udah pensiun ya, karena mungkin udah fokus ke sidang gitu ya. Jadi yang lainnya ayo silakan untuk menjadi bagian di tim On MIPA ini. Ya. Oke, untuk ada pertanyaan dan sebagainya silakan dikumpulkan. Nanti akan apa review dan menjadi bahan awalan di pertemuan berikutnya. Oke, mungkin itu ya. Dan terima kasih banyak Pak Hafiz yang sudah membantu meluruskan dan juga apa ya menambah rincian materi ini ya. Dan semangat untuk 5 kandidat yang akan berjuang di perwakilan gitu ya. Dan yang lainnya semangat juga karena ada seleksi nanti untuk KN MIPA Amli. Oke, mungkin nanti ini bisa direcord dan bisa kalian kerjakan kembali soal-soal ini. Mudah-mudahan menjadi pelajaran buat kalian dan juga dapat menjadi batu loncatan untuk bisa mewakili atau memecahkan telur ya, meraih medali emas atau medali apapun di ONMIPA tingkat nasional nanti. Oke, itu mungkin ya Rio sebagai panitia masih hadir. Hadir Oke, Bapak. nah oke siap ya. Nanti mungkin recordingnya bisa disampaikan di ini ya, di apa, di periodik group ya. Dan juga presensi jangan lupa sebagai bukti tiap pertemuan disampaikan juga. Iya. Oke, mungkin sekian dari Bapak ya. Sekali lagi terima kasih banyak untuk semuanya yang hadir. Semoga ilmunya dapat bermanfaat buat kalian dan terus mengembangkan diri ya, memantapkan diri sebagai mahasiswa UPI yang siap bersaing secara nasional dan global juga ya. Oke, mungkin sekian dari Bapak ya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Ya, siap Terima kasih sama-sama ya. Bapak. Atau non Pak Hafiz ya. Coba. Semangat Pak. Semangat Bereskan ATM. disertasinya Pak. Kembali ke Indonesia. Ya, ya ini apa masih nunggu